Terus Bapak Ibu, maaf, kemarin ada tamu ke rumah. Beliau Ketua Julia Bantul. Beliau cerita, jadi salah satu yang beliau ceritakan adalah teman beliau jagal, tukang sembelih sapi, itu kena sepaan sapi, kemudian wafat. Dan wafatnya selamanya. Kenapa kok wafat? Ternyata beliau kena sepaan sapi. Beliau tidak mengira kalau sapinya seperti itu. Karena selama bertugas di rumah potong hewan, itu suasana selalu tenang, sapinya tenang, kemudian penyembelihannya tenang. Tetapi ketika di masjid, beliau tidak mengira kalau sapi itu berubah jadi beringas. Nah, Bapak Ibu, tentu ada sebabnya. Nah, kira-kira apa sebabnya? Kenapa kok sapi itu berontak, kemudian ngamuk, itu sebabnya apa kira-kira? Stres. Stres. Nah, kenapa sapi stres? Takut. Kenapa sapi takut? Bapak Ibu, Karena ada banyak 5 orang alasan. Ya. Banyak tonton. Ya, betul. Bapak Ibu, ada 5 alasan utama kenapa sapi itu stres, berontak, ngamuk, itu ada sebabnya. Ada 5 sebab utama. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu agar besok tidak ada insiden di tempat kita. Jangan sampai ada insiden, jangan sampai tempat kita terkenal karena ada musibah. Maka penting kita mempelajari psikologi hewan agar tidak ada kasus, tidak ada insiden di tempat kita. Bapak Ibu, yang pertama, sapi itu bisa stres, bisa ngamuk, bisa berontak kalau suasananya sangat ramai. Banyak orang berkerumun dan sangat ramai. Sapinya stres. Sapi sangat tidak nyaman dengan suasana ramai begitu. Maaf Bapak Ibu, adik-adik kita, anak-anak kecil itu boleh apa tidak kalau melihat proses penyembelihan? Boleh apa tidak? Baik apa tidak? Boleh. Seharusnya tidak boleh. Oke, Bapak Ibu, adik-adik kecil, kalau pengen melihat itu sebenarnya bagus dan itu sip. Kenapa? Agar ada memori di dalam pikirannya bahwa ada tuntunan berkurban. Dan kelak semoga ketika mereka dewasa, mereka kemudian berkurban. Namun mohon dikondisikan, ada korlap yang mengkondisikan agar anak-anak itu tenang, tidak ramai. Nah, kalau anak-anak itu ramai, tolong disuruh diam, dikondisikan, disuruh diam. Kalau ramai lagi, disuruh diam lagi. Kalau masih ramai lagi, disuruh diam lagi. Kalau masih ramai, digotong, dimasukkan ke dalam rumah, dikancingi dari luar, agar tidak kembali ke lokasi penyembelihan. Loh kenapa? Kalau ramai itu sapinya stres, Pak. Nah, anak-anak kecil tidak boleh rame, apalagi anak-anak besar. Ini kadang-kadang yang sulit anak-anak besar ini, Pak. Ya, satu. Yang kedua, Bapak Ibu masih ingat Rasul itu melarang sahabat Nabi mengasah peso di dekat sapi. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, sapi itu merasa sangat tidak nyaman kalau mendengar suara peso diasah. Jadi ketika sing 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 begitu, jadi gesekan antara logam peso itu dengan batu asan itu suara nada tinggi yang membuat sapi sangat tidak nyaman. Maka jangan dilakukan karena sapi bisa stres itu. Yang kedua. Yang ketiga, sapi bisa stres, bisa berontak, bisa ngamuk kalau dia melihat temannya disembelih. Apalagi dikuliti, dibelah tubuhnya, dikampak, dia akan mikir ini setelah ini saya ini pasti. Nah, jadi sapinya itu berontak, stres. Itu yang ketiga. Yang keempat, maaf Bapak Ibu, ini kalau di gambar ini, itu sapi berdiri di atas genangan darah temannya. Ini pantang. Bapak Ibu, bau amis darah itu membuat sapi sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Maka mohon jangan sampai ada ini. Maka begini, kalau besok kita setelah selesai menyembelih sapi pertama, kemudian digeser, kemudian akan dikuliti, ya, maka tolonglah ada petugas yang membersihkan genangan darah itu. Dibersihkan, disemprot sampai tidak ada lagi genangan darah. Kemudian kalau perlu disemprot menggunakan karbol atau cairan lain yang berfungsi menghilangkan bau amisnya itu. Ya. Nah kemudian ketika sudah selesai, kemudian pengulitan belum selesai, dan sapi kedua atau berikutnya akan segera disembelih, tolong sapi yang akan disembelih jangan sampai melihat temannya disembelih. Nah supaya tidak melihat, bagaimana Pak sebaiknya? Ada ide? Bagaimana supaya tidak bisa melihat? Atau tidak melihat? Ditutup matanya. Oh, maaf. Kasih topeng. Kalau ditutup matanya, Bapak Ibu, kalau ditutup matanya, sapi justru akan ngamuk, Pak. Karena dia pendengarannya sangat kuat.
pendengarannya terganggu, tetapi dia tidak bisa melihat. Justru dia akan jadi kalap, Pak. Nah, sebaiknya adalah sapi yang sedang dikuliti itu ditutupi dulu. Bisa menggunakan tirai atau menggunakan terpal. Tapi tolong jangan menggunakan tisu, terlalu kecil, ketahuan nanti sama sapinya. Tapi menggunakan terpal itu lebih bagus ya. Poinnya adalah sapi jangan sampai jadi sapi yang sedang dikuliti jangan sampai terlihat oleh sapi yang lain. Ada yang mengatakan pakai sarung, sarungnya siapa? Nah, kemudian ini Pak, ini contoh ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, kita evaluasi. Ini bagaimana penyembelihannya? Ini sudah benar atau belum ya? Mari kita lihat ya. Disuruh. Bapak Ibu, ini sapi berdiri di atas genangan darah temannya. Ini pelanggaran pertama. Ayo. 1 juta ini melayar dhewe. Iya, Bapak. Orang ini cerewet ya. Rame seperti itu. Mbok, diam. Kenapa? Kalau mereka tuh rame terus, sapinya stres. Sapinya gelisah, sapinya pasti nanti akan bereaksi sapinya. Jadi ini ada genangan darah di bawah kaki sapi, suasana sangat ramai. dong, dan, Pak Cendelo. oh, nah, kemudian di depan sapi itu ada temannya sedang dikuliti di belah tubuhnya. Sapi itu makin stres, Pak. Nah, kalau sapi stres, mari kita lihat apa yang terjadi. Kalah. Isun, Isun mau sungkan. Erik tuh, sungkan. Sungkan. Oh. Bapak Ibu perhatikan ini Bapak Ibu pakai kaos hitam yang nggak pakai lengan ini. Apa yang dia lakukan? Perhatikan. Gerak. Mas. Apa sih? Kungfu. Dua kali. 3 kali. Bapak Ibu, maaf. Perhatikan ekor sapi. Ya. Ekor sapi ini dikibas-kibaskan dengan kuat. Nah, dikibas-kibaskan dengan kuat. Nah, salah satu ciri sapi stres itu adalah ekornya dikibas-kibaskan dengan kuat seperti ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat sapi kok ekornya di kopat kapitan gitu, dikibas-kibas dengan kuat itu, jangan pernah berada di samping kaki belakang. Jangan pernah berada di samping kaki belakang. Karena yang namanya sidekik itu tendangan samping sapi itu, ya side kick ya. Itu hanya di kaki belakang. Maka jangan berada di samping kaki belakang. Maka Bapak Ibu, inilah kalau aturan-aturan dilanggar ya seperti ini ya. Kemudian maaf tadi diminta untuk mempercepat ya. Oke, Bapak Ibu, hewan mohon jangan dibanting, tapi dibaringkan. Bisa dengan berbagai metode seperti ini. Yang metode Rupit, metode Burley. Ini bisa kita lakukan. Atau metode Rope Squeeze seperti ini dan seterusnya. Ini waktunya habis ya. Kita skip aja informasi ini aja lah. Ya. Ini contoh bagaimana kita membaringkan domba dengan nyaman. Mari kita perhatikan ini. Tali buat nalinya, ya Pak ya. Kalau bawa taman kayak gini, ini sudah sifatnya enak. Jadi pertama Bapak bisa ambil di selangkangan ini untuk mulai menjatuhkan, karena kekuatan dia itu adanya di sini selangkangan. Atau kalau domba kecil bisa langsung ambil kaki belakangnya, yang sebelahnya, ya Pak ya. Tapi kalau saya lebih senang dengan ngambil selangkangan, karena bobot 40 kilo, bobot 50 kilo pun ini bisa mudah dijatuhkan. Ditahan pakai lutut ya. Kanan, ya ditahan pakai lutut kanan, kemudian itu kulit dan bulu diremas, digenggam, baru kemudian diangkat. Cukup kuat itu.
Tapi kalau digeblukan Pak, setelah begini jangan langsung dilemparin. Jangan di smackdown ya. Nah, ini tumpuannya adalah kaki kanan supaya tidak langsung jatuh ke tanah. Sama diangkat, dijatuhkan. Bukan dilempar, bukan tapi diletakkan. Kemudian ini diikat kakinya selang-seling, ya. Diikat selang-seling. Sendiri sudah selesai Pak. Diikat. Setelah diikat, baru kita bisa mulai potong. Hadapnya kemana, kiblatnya di mana, baru kita bisa mulai potong. Ya, kalau ternyata akikah cukup mudah ya Bapak Ibu. siapa akikah? Membaringkan domba, kemudian mengikat itu cukup mudah. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita ikat keempat kakinya, kita membaca tasmiyah. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Bolehlah kemudian disebut nama sebelum kurban. Tetapi sekiranya tidak, nggak apa-apa. Tetapi mohon maaf kalau kita di kampung, mohon nama sahibul kurban dibaca. Karena kalau tidak, nanti sahibul kurban tahun depan pindah dari masjid kita. Bapak Ibu, sebenarnya membaca nama atau menyebut nama sahibul kurban itu tidak wajib. Kalau kita ingat ya, di Muaisim, di rumah potong hewan di Muaisim di Sebat Timur Mina itu, di mana di situ disembelih hewan-hewan kurban titipan jamaah haji. Ya kalau biasanya ada 2,4 juta jamaah haji, tahun ini kan ada 1 juta. Nah, maka ada kira-kira sekarang ada 1 juta kambing. Dan ternyata tidak ada satupun yang disebut nama sahibul kurban ketika disembelih. Maka memang menyebut nama sahibul kurban itu bukan kewajiban dan juga bukan rukun. Yang termasuk rukun adalah membaca tasmiyah. Bismillahi Allahu Akbar. Namun sekali lagi, para ulama dari mazhab Syafi'iyah di Indonesia memang menganjurkan untuk disebut nama sahibul kurban agar makin mantap gitu.